Hai Chantis, welcome back to Z Talks Podcast. Di episode kali ini kita bakal ngebahas rahasia meningkatkan keterampilan public speaking. Nah, hari ini kita ada Kak Hapsya Arafa as a professional MC dan founder dari Jakarta Superb MC Academy and Management. Hai. Hai. Halo. Thank you udah datang. Thank you so much juga udah ngundang aku di sini. Oke, let's move on to the first question. Kita tuh selalu nanya pertanyaan ini. Gimana Kak? Setiap perjalanan pasti punya cerita awal. Coba dong ceritain perjalanan dari awal hingga sekarang yang membentuk Hapsya menjadi seperti sekarang. Ini cerita awal Iya. kenapa Hapsya bisa jadi kayak sekarang. Iya, Ini agak panjang banget sih sebenarnya. Ini justru awalnya bermula dari foto SMA. Ini agak sedih tapi semoga tidak nangis-nangis ya. Kita di sini jangan nangis-nangis dan drama-drama ya. Genji harus kuat guys. Iya, Genji harus kuat Genji harus guys, gitu dia. Jadi pas SMA itu kelas 2, berarti kelas 11 ya. Oke, kelas kelas 11 11 itu sebenarnya aku pernah mengalami yang namanya pelecehan seksual. Wah. Yang kelas berat ya. Waduh, sorry banget teman-teman, tapi sekarang semuanya udah fine sih. Pelecehan seksual dilakukan oleh teman SMA aku sendiri, tapi sayangnya aku malah dapet victim blaming di sekolah. Ya, mengakibatkan sampai kelas 12 itu aku nggak punya teman waktu itu. Gitu, terus kayak waktu itu ngerasanya kan kayak nih gak fair gitu Iya, ya, semuanya iya. terjadi kayak gini. Terus kayak ada beberapa kali attempt kayak, duh apa gue udah menyerah aja ya gitu. Tapi kayak abis itu justru masa sih gue nyerah gitu. Masa sih gue kalah dan membiarkan pelaku hidup tenang dan bahagia selamanya, sementara gue harus terpuruk kayak gini terus gitu loh. Sampai akhirnya ya udah aku yang tadinya orang Depok nih, sekolah di Depok, aku ngerasa oh oke, mungkin I'm not belong here, mungkin bukan akunya yang salah, tapi mungkin aku yang memang berada di lingkungan yang salah aja gitu ya, yang gak cocok. Akhirnya aku pindah mencari lingkungan baru, memberanikan diri. Sebenarnya nggak jauh-jauh amat, tapi bagi aku yang waktu itu mainnya cuma di Depok-Depok aja, akhirnya memberanikan diri lah untuk yuk kita cari sesuatu yang baru di Jakarta, di Jakarta Selatan. Waktu itu kebetulan aku emang hobinya, aku anak cheers. I'm a cheerleader. Yes. Like you always chill. Iya, I'm a cheerleader. Jadi kayak, tapi kalau kelas 12 di SMA itu kita nggak boleh lanjut cheers lagi. Jadi cuma cukup sampai kelas 11 doang, karena 12 harusnya fokus UN kan. Iya, fokus UN. Tapi aku bandel di situ, jadi aku cari komunitas cheers, klub cheers di Jakarta Selatan, dan di sana aku udah punya planning aku sendiri. Jadi aku kayak oke, gue akan pindah lingkungan, gue akan mencari teman-teman baru, gue akan membuktikan Hapsya tuh nggak bisa direndahin, Hapsya itu nggak bisa dianggap sebelah mata. Dari lingkungan yang baru ini nanti gue akan berkembang, gue akan cari pacar baru di luar dari orang Depok. Ya karena waktu itu pacar aku orang Depok. Reflek ya? Ya enggak, tapi ini tidak menyalahkan Depok ya guys, I love Depok, aku lahir dan besar di Depok juga. Tapi waktu itu sempat bikin trauma lah, lu gak mau cewek Depok kan, mau cari cowok Jakarta aja mungkin yang backgroundnya lebih baik gitu. Jadi bisa ngebimbing aku juga untuk jadi orang yang lebih baik gitu. Ya udah, aku beneran daftar, aku cari tahu club cheersnya apa. Aku cari tahu background orang-orangnya seperti apa, karena emang di situ aku beneran pengen berkembang dan ternyata terwujud. Dan itu muncul ambisi itu ketika masih SMA? Masih SMA. Keren banget. Gitu. Jadi at my lowest point bener-bener itu, wah itu parah banget sih. Tapi kayak alhamdulillahnya aku nggak berhenti bersyukur adalah saat itu aku nggak menyerah. Kayak ya udah. Untung aja waktu itu gue masih berpikir waras ya untuk bikin planning A, B, C, D begini dan semuanya terlaksana dan ternyata benar hasilnya seperti apa yang aku ekspektasikan gitu. Dari dunia kakak yang baru ini di Jakarta, apa yang menginspirasi kakak terjun di dunia professional MC? Iya. Oke. Nah, terus kalau kita balik lagi tuh di masa-masa SMA aku itu, banyak gak sih, maksudnya pasti banyak banget orang yang bilang masa SMA itu masa paling menyenangkan. Ya, Banyak kamu banget. pasti juga kan berdua. Enggak, SMP sih. Ya, aku juga Itu the SMP. best. SMA tuh kayak, oh ya Allah, I'm living in hell gitu. Ini nggak tahu boleh disebutin atau enggak, nanti disensor aja. Tapi kayak editor. Ya, tapi intinya kayak gitu. Jadi pas SMA itu I barely have
friends, apalagi karena kasus itu, Mhm. gitu kan. Terus kayak aku nggak tahu gimana caranya bergaul. Aku tuh udah terbiasa sebenarnya 3 tahun di SMA, itu yang bener-bener datang ke sekolah, duduk paling depan tuh pakai headset. Dan aku baru lepas I headset aku see. ketika guru datang. Hmm. Gitu. Terus kayak jam istirahat, aku bakal ngerjain tugas atau belajar atau ngapain di dalam kelas, aku nggak pernah keluar kelas. Jadi karena emang aku nggak begitu banyak berteman gitu kan. Sampai akhirnya waktu terjadi juga di kuliah. Oke. Jadi nggak lama setelah aku masuk klub cheers, aku kuliah, alhamdulillah aku juga diberikan lingkungan yang bagus di sana. Ada satu teman aku yang merhatiin kebiasaan aku itu. Jadi aku nggak pernah lepas headset sebelum dosen masuk. Jadi walaupun kita semua udah ngumpul di kelas, teman-teman aku udah pada datang di kelas, aku nggak mau berinteraksi sama mereka, nggak mau ngajak mereka ngobrol, Karena kayak masih udah. ada trauma di SMA tersebut. Iya, Oke, karena oke, kayak feel. aku nggak mau berhubungan sama siapa-siapa aja, kayak Betul. aku bisa kok sendiri, jadi nggak butuh siapa-siapa gitu loh ngerasanya. Terus ada teman aku yang notice ini dan dia marahin aku. Kayak gimana tuh, Kak? Habsya, gue nggak mau ya ngeliat lo pakai headset terus di kelas. Dalam kelas dia ngomongin gitu. Iya. Terus habis itu kayak, jadi kalau misalnya awal-awal ospek kan kita dikasih tahu kan ada organisasi apa aja di kampus. Iya. Terus dia nanya sama aku, lo mau masuk organisasi apa? Gak mau, gue gak minat, gue gak mau masuk BEM. Gak usah lah. Ansos banget ya. Iya, kayak udah bener-bener, yang aku cuma pengen kuliah pulang. Kayak Kalaupun hidup tenang lah ya. iya gitu loh, kalaupun ada aktivitas ya udah cukup cheers aku aja gitu kan. Gak mau nambah-nambah lagi lah, ribet, males gitu Pusing. kan. Sampai teman aku ini yang marahin aku itu kayak, enggak, lo harus daftar. Nih, ada organisasi A, B, C, D. Menurut gue lu cocok masuk organisasi A. Waktu itu organisasinya tuh duta fakultas. Oke. Kayak pageant gitu. Oke. Kayak mini versionnya Abang None. Berarti di UNJ. Di UNJ, Oke. betul. Kampus aku di UNJ. Terus itu beneran jadi yang daftarin aku ke organisasi itu tuh teman-teman kuliah aku. Jadi bukan Bukan kamu ya? aku. Jadi mereka yang benar-benar memaksa, lu tuh punya potensi di sini Habsya, lu harus ikut ini. Dan pas aku join, jadi kan itu ada tahap seleksinya Iya. juga. Ada tahap seleksinya, aku daftar, I know nothing about pageant. Jadi I have no idea. Kan kalau di pageant, kalau di Abang None itu ada karantina dulu 1 bulan. Iya. Gitu kan. Terus habis itu baru grand final, pilih juara, segala macam gitu. Jadi pas awal aku keterima tuh aku nggak tahu sama sekali kalau ada kayak gituan gitu. Jadi awalnya aku jalan ini setengah hati juga, kayak apa sih nih gitu. Berarti start from zero banget ya. Start from zero banget. I know nothing about public speaking. I don't know how to. Aku bahkan nggak tahu gimana caranya senyum di public ke orang random gitu. I don't know how to talk with random people at that time. Iya, itu Gitu. sulit. It's very hard. Iya, dan kayak aku punya garis muka tuh yang agak jutek. Jadi orang-orang first impressionnya banyak kalau aku tuh kayak, ini orang jutek banget sih Bete gitu. muka. Iya kan? Terus yang dibilang gitu juga. Iya kan? Tapi kayak pas tadi kamu ketemu aku, kamu first impressionnya gimana? Bener-bener cheerful banget sih, Cheerful. open, terus kayak, ya I wanna be your friend gitu. Iya, dan itu yang aku akhirnya pelajarin di duta fakultas itu. Jadi di duta itu diajarin tentang personal branding, tentang public speaking, yang aku waktu itu juga baru figure out, oh ternyata ini 2 hal yang penting juga ya dalam hidup. Dan aku kan di UNJ, ngambil jurusan pendidikan. Oke. To be fair, bukan bermaksud merendahkan jurusan pendidikan Iya. dan orang-orang yang berprofesi sebagai guru, karena aku sendiri pun masuk jurusan itu dengan kesadaran penuh kayak guys, Oke. emang pilih jurusan itu kayak aku pengen jadi guru awalnya gitu. Cuma banyak lah yang merendahkan profesi tersebut gitu kan, karena ya memang secara salary kita nggak bisa nganggap guru itu sebagai pekerjaan. Iya. Tapi Bahkan pengabdian. Iya, benar banget. Gitu. Terus aku kayak mikir juga nih lama-lama, aku kan juga butuh duit ya untuk hidup gitu. Kalau misalnya aku nggak punya 2 kepribadian, nggak punya 2 kemampuan ini di public speaking dan personal branding, berarti aku harus terima kenyataan lulus kuliah aku cuma jadi guru aja. Iya. Dan terima aku digaji, alhamdulillah kalau UMR. Tapi Iya. banyak banget yang masih digaji di bawah itu gitu. Akhirnya ya udah, aku belajar benar-benar mengenai 2 hal itu. Dan tujuannya cuma satu, yaitu untuk memberikan peluang karir yang lebih luas ketika aku lulus kuliah nanti. Berarti hal yang kamu nggak sangka, di mana itu kamu didaftarin temen Iya. kamu. Jadi hal yang paling besar di hidup kamu. Betul, Oh, itu keren banget. dia makanya. Sekarang aku mau nanya nih, karena aku kan banyak ketemu orang yang dia tuh terbilang sukses lah. Entah itu begonya di bidang apapun itu,
setiap orang itu pasti punya rasa sakit. No pain, no gain. Dan aku selalu percaya, setiap kesuksesan pasti ada harga yang harus dibayar. Sekarang aku mau nanya nih ke Hafsa, harga apa sih yang Hafsa bayar untuk mencapai titik Hafsa sekarang? No pain, no gain. Ya. Harga yang harus dibayar untuk bisa sampai ada di titik ini. Tapi sebenarnya menurut aku kalau ngomongin sakitnya, struggle-nya, namanya hidup kita pasti walaupun mungkin kelihatan, aku nggak akan bilang kalau diri aku sekarang sukses ya. Iya. Tapi terus berproses lah, growing gitu ya. Harga yang harus dibayar, struggle-nya adalah belajar gitu. Dan yang namanya belajar itu pasti ada kesalahan. Oke. Kalau kemarin kalian ada yang tahu ini nggak sih, Raditya Dika tuh nge-share 50 pelajaran hidup di umur 40 tahun. Baru lihat ya, baru Gue masuk. liat di explore gue. Iya kan? Iya, masuk Nah, itu. salah satunya itu reputation itu adalah bagian dari apa yang kita lakukan kalau nggak salah. Iya, benar. Iya itu. Nah jadi kayak di proses aku belajar sampai ada di titik ini, pasti ada kesalahan-kesalahan yang pernah aku berbuat gitu ya. Ya aku sih menganggapnya sebagai ya udah itu bentuk gue belajar. Supaya gue tahu gimana caranya lebih baik. Tapi for some people, it might be, apa ya namanya, bisa berpengaruh kepada reputation kamu gitu loh. Nah Karena jadi ya, reputation is so important. iya gitu. Jadi kayak pasti akan ada orang-orang yang nganggepnya, ah enggak Hafsah aslinya nggak kayak gini kok gitu. Alah orang dia aja kemarin kayak gini kok gitu. Gue tahu ya dia masa lalunya kayak gini gitu. Itu sih yang harus apa ya? So far sih struggle-nya menurutku itu ya. Kayak gimana caranya untuk stay focus to my goal dan ya udah menganggap yang kayak gitu seleksi alam aja kayak oh ya. Tapi Gitu. menurut kakak gimana cara nanggepin orang yang kayak gitu? Iya. You just ignore them atau gimana? I just ignore Just them. ignore. Menurut saya sih nyebelin banget. Iya. So annoying. Wah aku deh. Padahal aku pikir ya orang-orang yang akan menghadapi let's call them haters gitu ya. Itu hanya orang-orang yang kayak followersnya puluhan ribu gitu. Puluhan ribu gitu, ratusan ribu gitu. Tapi itu udah datang di aku yang kayak ya ampun aku masih peak gitu lah. Itu tuh udah datang dan memang awal-awal bahkan sampai sekarang sih ya kalau ada yang jahat banget tuh masih suka yang kayak kepikiran gitu jadi anxious gitu. Tapi kayak lama-lama sebenarnya udah mereka nggak penting banget lagi menurutku kayak ya udah fokus aja sama goal tujuan aku apa dan toh yang akan bangga terhadap perjalanan ini dan nanti insya Allah aku beneran bisa jadi apa yang aku mau, goals aku terwujud itu juga aku sendiri dan yang akan menikmati aku sendiri dan orang-orang yang memang support aku di sekitar aku gitu loh. Jadi mereka have nothing to do with what I do right now gitu loh. Jadi kayak ya udah I just ignore them, dadah gitu. Ignore the haters. Iya kayak bye gitu aja sih. Tapi emang iya sih, karena semakin banyak kita dapat haters segala macam, kadang ngerasa nggak sih kayak, oh iya, oh aja nih, oke. Oke, sepertinya banyak Gen Z yang mau tahu nih kak. Apa sih tips kakak untuk memulai mengasah skill public speaking? Mengasah skill public speaking. Nah ini yang harus kita highlight dulu ya. Iya. Bisa public speaking itu belum tentu, maksudnya lo akan jadi MC gitu. Jadi kayak public speaking itu sebenarnya skill yang emang harus dipunya oleh setiap orang menurut aku gitu. Tapi belum tentu kayak lo nggak harus jadi MC untuk membuktikan lo bisa public speaking sebenarnya gitu. Nah, dan menurutku semua orang tuh sebenarnya bisa. Cuma modalnya itu ya lo harus kumpulin keberanian untuk keluar dari zona nyaman lo aja. Gitu, kayak keberanian untuk memulai aja gitu, untuk ngomong aja di depan orang. Karena semakin lo berani, semakin lo pede, semakin lo yakin, orang tuh mau lo ngomong apa juga bakal percaya sama lo. Iya, asal pede, asal yakin, iya sih. Ada tiktokers tuh yang kalau ngomong tuh sebenarnya nggak nyambung gitu loh, kayak misalnya, kemarin aku kan udah telepon sama kucing hamil, dia lagi makan di zebra cross gitu, paham? Tahu ada nggak sih? Ya, emang Iya. udah enak. Yang duo itu, tapi kayaknya mereka sekarang sudah tidak bersama. Pokoknya duo. Merek boleh nggak nih? Iya, pokoknya
Sensor ya. Sensor ya, pokoknya tiktokers yang ngomongnya tuh dia agak ngaco gitu deh. Dari awal sampai akhir tuh sebenarnya gak ada isinya. Tapi karena dia pede, dia yakin sama apa yang dia omongin, kita tuh jadi kayak ngikutin sampai akhir gitu loh, kayak hah apaan gitu lah. Jadi sebenarnya tuh untuk bisa public speaking cukup dengan yakin dan berani aja gitu. Nah itu yang kadang terlalu terlalu mikirin takutnya, terlalu mikirin Iya, "Aduh, kalau iya. gagal gimana gitu, padahal itu Apalagi nomor kesekian tipikal banget Gen Z lagi. itu overthinking banget Iya, kan. overthinking Padahal banget. mulai aja dulu. Bener. Karena mulai aja dulu begitu udah dapet hit, oh Iya. enaknya di sini nih gitu. Itu yang bakal bikin nyaman dan jadi ketagihan terus gitu loh Iya buat bener banget. ngomong sama orang gitu. Kakak ada kayak teknik latihannya nggak? Iya. Gimana? Buat teman-teman Gen Z yang baru mau atau mulai. apa? Oke, menurut aku lebih kayak gini. Pokoknya kunci dari bisa berani, Iya. bisa yakin, bisa public speaking itu menguasai materi. Sebenarnya itu kunci paling utama. Ada banyak tekniknya dari mulai teknik pernafasan atau teknik ada tongue twister namanya biar Oke. nggak kebelit-belit ngomongnya gitu. Oke. Ada teknik kalau misalnya biar nggak gugup itu jadi kalau di dunia MC ya, ketika kita lagi ngomong depan umum itu tipsnya kamu tumpuin kekuatan di jempol kaki. Oke. Jadi jempol kakinya tuh diteken ke bawah gitu, itu bisa mengurangi kamu supaya nggak gemeterannya tuh nggak kelihatan gitu. Misalkan kalau takut jadi nervous, Ilmu baru guys. iya gitu. Bisa Terus dicoba nih. bisa dicoba. Nah sama yang paling penting selain belajar itu juga positive mindset, Oke. afirmasi positif. Karena ini yang selalu aku tanam ya. Sebelum aku jadi nge-MC, tiap aku nge-MC gitu ya, aku selalu berpikir bahwa aku sebagai public speaker yang ada di depan umum itu adalah pemilik rumah. Oke. Rumahnya itu acara yang sedang kita hadirin. Langsung lah ya. Dan audiens yang ada di depan kita itu tamu dari tamu yang pengen datang nih ke rumah kita gitu. Sebagai pemilik rumah kan kita pasti udah tahu dong ada apa aja sih di rumah kita. Ada kamar mandi di mana, kamar tidur di mana gitu kan, di lantai atas ada apa aja gitu. Nah untuk bisa tahu letak-letak itu tuh di rumah kita kan berarti kita belajar dulu dong. Kita udah terbiasa dulu sama materinya, udah menguasai dulu. Jadinya ketika kita nyambut tamu, kita bisa ngajak mereka house tour, ngelihat rumah kita ada apa aja, kita jadi lebih nyaman karena ada rasa kepemilikan di situ. Gitu, jadi afirmasi positif seperti itu salah satunya ya, menganggap ya lo sebagai public speaker lo harus bisa, lo harus pede karena lo tuh yang punya acara coy gitu. Terus ya belajar bener-bener kulik semuanya sampai akhirnya yakin udah gak ada, karena kan sebenarnya bikin males rasa takut ya kan. Rasa takut. Tapi sebenarnya kalau kita udah menguasai itu acaranya tentang apa sih, materi apa sih yang akan kita sampaikan, pidatonya sebenarnya ngomongin apa sih nih, acaranya apaan sih gitu kan, kita akan lebih yakin sama diri kita sendiri karena ya elah gue udah tahu ini semuanya gitu kan. Chill. Preparation itu key ya. Iya, preparationnya. Karena sebenarnya kalau jadi MC juga kan semua rundown, tour ya namanya ya. Itu semuanya briefnya udah dikasih sama panitia, jadi kita tinggal pelajarin aja gitu. Oke, sekarang gue mau nanya nih. Kan tantangan sering jadi hambatan untuk anak Gen Z. Kayak buat mereka itu tantangan tuh jadi masalah. Dan itu buat teman-teman Gen Z ini jadi down dan malas dan sebagainya. Nah, karena ini bertema public speaking, tantangan apa sih public speaking dari Kak Hafsa dan bagaimana cara Hafsa mengatasi tantangan tersebut? Sebenarnya lagi-lagi soal belajar sih ya menurut aku. Maksudnya jadi profesional MC, aku juga butuh 4 tahun belajar, 5 tahun belajar gitu loh. Enggak yang kayak begitu on stage langsung bisa jago gitu. Kan apalagi sebelumnya karena maksudnya pas SMA aku juga gak banyak berteman juga. Terus emang kayak actually I'm not a really extrovert gitu loh. Kayak ini yang kadang orang-orang kayak ini pasti extrovert banget ya, kerjanya salah jadi MC gitu. Enggak juga gitu loh. Aku tuh gak tahu, aku tuh gak ngerti. Jadi ada yang bilang katanya orang tuh kan sebenarnya nggak ada yang benar-benar extrovert sama nggak ada yang benar-benar introvert kan. Ambivert. Iya, ambivert. Tapi kayak setiap orang itu emang ada, cuma kayak berapa persen introvertnya, berapa persen extrovertnya. Ya gitu nggak sih? Kayak mungkin kalau di aku ya 60-40 lah, gak beda jauh. 60% introvertnya, 40% extrovertnya gitu. Tapi ada sisi kayak gitu juga. Terus kalau misalnya ditanya,
hambatannya apa, ya sebenarnya bagaimana proses belajarnya itu. Karena aku pernah loh ngelakuin kesalahan juga. And it's fine. Yeah, and it's fine. Nih, waktu itu gini, tahun pertama aku jadi MC, aku itu dapat job MC di kementerian. Langsung Itu langsung gede ya. Untungnya webinar. Oke, online. Webinar, ya. Tapi emang kita syutingnya langsung live on studio gitu oke. lah. Oh, Gitu. boleh. Salah satu kementerian bekerja sama dengan DPR RI. Oke. Ya, gitu kan. Ini aku kasih nama samaran aja ya. Ini Oke. juga ini bukan nama sungguh ya. Jadi itu syutingnya itu live-nya itu di Jalan TB Simatupang. Oke. Nah, Oke. let's say nama salah satu anggota DPR-nya ini TB Hasanuddin. Oh. Nah, sebelum live, aku tuh liatin jalan dari atas gedung. Wah, ini TB Simatupang nih gitu. Terus begitu on mic, ya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak TB Simatupang. Itu kalian bayangin nggak? Itu krunya juga sama kayak kalian responnya. Kayak mau ketawa tapi gue tahu ini fatal gitu. Gimana gitu ya. Akhirnya setelah selesai dari itu, wah itu aku takutnya bukan main. Wah nih gue abis nih, gue gak bakal dipakai lagi nih. Gue gak bakal jadi MC lagi nih. Tapi tau gak, di situ itu hal yang membuat aku jadi belajar kalau it's okay to make mistakes. Karena ya itu proses dari belajar. Setelah itu aku dikasih tahu, jadi IO-nya ngajak aku ngobrol berdua kayak, Hapsya kamu tahu ya tadi salahnya apa? Itu salahnya cukup fatal, tapi beruntungnya tadi pas kamu melakukan kesalahan, si bapak yang dimaksud tidak hadir. Jadi tidak sefatal itu. Gitu. Tapi tetap ini tuh kesalahannya fatal banget. Imagine kalau ada bapaknya di situ akan seperti apa gitu kan. Dan surprisingly dia tetap manggil aku lagi buat nge-MC di situ. Kayak dia bilang, gak apa-apa kan kemarin udah belajar, hari ini berarti udah lebih jago dong gitu. Itu orang baik banget. Ya, iya, dan aku malah dikasih kesempatan lagi gitu. Makanya kadang mungkin dari situ ya, menurut aku kadang tuh kita yang terlalu mengecilkan diri sendiri gitu loh. Padahal sebenarnya lo punya potensi yang mungkin cukup besar, yang lo sendiri tapi nggak bisa lihat, tapi orang lain tuh sebenarnya bisa ngelihat. Sampai akhirnya orang itu tetap ngasih opportunity ke lo terus gitu loh. Gue ada quote nih, Apa? ketika lo takut sama diri lo sendiri, orang lain justru takut sama potensi yang lo punya. Nah, Jadi itu. kembangin potensi lo buat teman-teman game. Tuh, kata-katanya kagem. Salah ya? Paham. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Genzies. Kebetulan kemarin ada yang reply ke Instastory kita dari Kak Kalisha. Dia nanya, apa tips terbaik Hapsya untuk mengatasi rasa takut atau gugup saat tampil di depan audiens? Gimana biar bisa pede gitu? Pede banget deh. Balik lagi ke belajar satu ya. Terus habis itu semuanya disiapin benar-benar preparation sih. Preparation is the key. Itu udah paling utama sih sebenarnya. Karena ya maksudnya walaupun aku tuh bener-bener tapi bener-bener on details gitu. Kayak aku nge-MC acara apa? Acaranya sebenarnya ngomongin apa sih? Terus tema acaranya tuh apa? Kenapa tema acaranya kayak gitu ya. Yang penyelenggaranya siapa? Oh Kementerian A. Kementerian A tuh tugasnya apaan aja sih? Aku bener-bener research, bener-bener stalking gitu. Narasumbernya ada siapa aja itu aku stalk gitu. Terus audiensnya itu usia berapa, gendernya kebanyakan apa, kira-kira apa sih yang mereka cari dengan mereka datang di acara itu gitu. Semakin aku gali lebih dalam, semakin aku pelajarin, itu akan buat aku semakin pede gitu. Dan ya itu tadi ya, balik lagi kayak gak apa-apa kok kalau misalnya ngelakuin kesalahan. Sebenarnya tuh kayak on stage ya, ketika kita on mic kita ngelakuin kesalahan, salah sebut atau gimana, sebenarnya itu hal yang biasa banget gitu loh. Kayak udah tinggal bilang kayak maaf maksud saya gitu. Itu sebenarnya hal yang bisa diperbaiki gitu loh. Dan kayak justru jangan takut sama kesalahannya. Takutlah ketika kamu gak berani mulai, gak mau mulai. Karena kalau kata TikTok, wajar salah. Kita manusia boy, bukan nabi. Tolongin nanti. Masih paham, Bo? Tolongin nanti di-JJ-in please. JJ. Gue udah kayak gini.
Gue juga bingung. Gue harusnya lebih jadi Maaf ya, dari Al. lu. Bawa Kayaknya kamu ke bawah aku, Al. Jamet-jametan keluar gitu. Keluar gitu ya. Ya kan, Aduh, gue jadi lupa mau nanya we're apa Gen itu. Zs. Gue tadi Udah ada Gen Z habis ya. pertanyaan. Kayak we're Gen Zs. langsung aja ke yang self development. Iya, nanti gue sambil inget-inget ya. Jadi nggak akan Kira-kira oh. Kenapa? Jadi nggak bukan ya. Iya nggak apa-apa demi TikTok, nggak apa-apa demi anak-anak Gen Z ini. Nanti lu kalau misalnya jadi pejabat, gue taruh itu. Gak apa-apa kok, Al, sekali-sekali. Gue storyin. Iya. Ini langsung. Nah jangan Kan gue jadi lupa. Oh, tapi dari experience kakak ya, rasa takut itu tuh bakal lama-lama hilang atau masih tetap ada sebelum acara gitu? Iya. Ada. Tetap ada. Kalau misalnya acaranya belum pernah aku MC-in sama sekali. Oke, jadi kayak masih belum ada di pengalaman. Iya gitu, kayak misalnya aku belum pernah nih MC engagement sebelumnya, itu baru pertama kali aku MC engagement. Itu ada di awal-awal, pasti masih ada gitu. Cuma makin lama aku belajar semakin, jadi gini, sebenarnya ada tipsnya. Sebelum kamu ada di depan orang-orang itu, jadi kamu tuh bisa keliling-keliling ruangannya atau panggungnya dulu gitu loh. Jadi kayak membuat diri kamu tuh nyaman ada di atas panggungnya dulu gitu. Kamu jadi tahu kayak, itu tadi yang aku bilang, acaranya itu adalah rumah dan kamu pemilik rumah. Jadi kayak kamu udah ngerasa nyaman aja ada di sekitar situ gitu. Dan itu yang aku lakuin sebelum banyak orang. Jadi kayak aku udah tahu, aku keliling-keliling dulu ngomong sendiri gitu. Nah itu biasanya membuat aku nggak begitu takut, nggak begitu gugup gitu. Tapi tetap masih ada aja. Cuma kayak begitu awal-awal nih, ntar dari pertengahan sampai akhir itu biasanya udah mulai cair, udah mulai enak gitu. Karena kan kalau awal-awal masih kayak formal gitu kan. Kalau misalnya mau kuncinya itu biar kayak dari tengah sampai akhirnya itu enak, dibikin suasananya juga santai gitu loh. Kayak ya udah tunjuk aja audiensnya, seru, ngajak bercanda gitu. Kagem, pendapatnya kagem gitu misalnya ya. Terus habis itu kamu pada ketawa tuh audiensnya. Nah jadinya kamu juga nggak begitu tegang lagi gitu loh. Jadi lebih free aja gitu untuk bergerak dan berbicara. Gitu sih sebenarnya. Diajak JJ audiensnya. Diajak JJ. Cool JJ. Oke, wait. Apa yang paling Hafsa takutin dalam proses pengembangan diri? Pasti ada dong hal yang kamu takutin kan? Dan bagaimana cara kamu menghadapi ketakutan itu menjadi sebuah kekuatan? Balik lagi, kalau kita boleh ngomongin soal reputation. Oke. Karena istilahnya, walaupun disclaimer, juga aku sekarang belum jadi yang besar, orang yang besar yang sukses banget gitu. Amin, gitu. Tapi kayak ternyata udah ada nih beberapa orang yang mulai look up to me gitu, yang melihat Hapsya gerak-geriknya seperti apa yang dia lakukan gitu kan. Kalau sekarang kan masih positif ya, ya di sosial media. Aku takut sebagaimana, ya namanya juga kita manusia, bukan Nabi Boy. Berat nih tegas editornya. Takutnya ada momen dimana aku melakukan kesalahan, aku mengambil langkah yang salah, terus akhirnya menghancurkan apa yang selama ini sudah dibangun. Itu sebenarnya salah satu ketakutannya yang aku hadapin dalam berproses ini. Tapi setiap kali aku mikir seperti itu, ya tapi sebenarnya itu bisa jadi karena rasa takut itu akhirnya jadi apa ya? Aku nggak terlalu gerasa gerusu gitu dalam mengambil keputusan. Jadi lebih tenang gitu. Terus ya itu sih sebenarnya, dan kayak yang selalu ditanemin nggak apa-apa buat salah. Justru dengan melakukan kesalahan akhirnya bisa ada Hapsya yang sekarang gitu. Atau mungkin nanti ada Hapsya yang lebih baik gitu. Sama ini nggak sih kayak sekarang kita ketika ngeliat kita mau jatuh kayak gitu, wih udah ada yang nungguin gue jatuh nih. Itu dia, jadi bener. Gitu. Iya, jangan mau. Dan kayak kalau kita ngomongin proses jatuh ya, atau melakukan kesalahan, atau kayak ada pasti momen-momen dimana kayak aduh gue pengen nyerah aja deh gitu. Pasti. Tapi tadi dari awal pertanyaan tuh kayak kan udah berat aku cerita ya soal hidup aku seperti apa, sekarang mah tenang aja.
udah santai. Kayak reality TV tau gak sih? Apa? Ini kita bikin show sendiri. Sumpah iya. Keeping up with Ya nggak sih? Hapsa gitu ya. Aku tuh tapi ini perdana diceritakan di sini loh guys. Karena nggak pernah ceritain ini even on my social media aku Oh, nggak pernah. thank you atau Special eksklusif. episode. Jadi Iya, kalau nggak special nonton episode. kalian Sayang banget sih. sayang banget. Betul. Karena aku nggak mau sebenarnya nggak mau yang kayak menjual kesedihan Iya. di social media. Terus sebenarnya itu cara terbaik untuk mendapatkan followers kan, mendapatkan Iya, followers iya, gitu. iya. Iya kan, tapi nggak mau aja gitu. Cuma kalau misalnya ngomongin kesalahan, ngomongin jatuh, ngomongin reputation, terus nanti jadi menyerah gitu. Selalu ingat ke masa-masa sulit kayak gitu sih, kayak oh dulu gue kok bisa sampai ada di titik sekarang, oh dulu gue juga ada di titik sulit itu mungkin juga karena gue melakukan kesalahan yang akhirnya membuat gue ada di masa sulit, tapi akhirnya gue belajar dan gue bisa jadi kayak sekarang gitu. Jadi sebenarnya it's okay to make mistakes sekali lagi guys, kunci It's okay. Kata-kata hari ini. kata-kata hari ini. Berapa ini? Udah keberapa ini coach? Itu udah kelima kali diulang sih ya, kayak 25 kali lah diulang itu. Gue pengen nanya nih, sebenarnya kayaknya penonton-penonton juga ada yang interested nih. Kakak itu mendirikan MC Management sendiri ya? Oh, Itu iya. keren banget sih kak, pembisnis muda basically. Bagaimana visi dan misi kakak dalam mengembangkan bisnis ini untuk mendukung para MC profesional? Nah ini sebenarnya proyek aku bareng sama dosen aku di kampus. Oh, Gitu. makanya langsung dosen ya. Langsung Iya. dosen loh. Paling. Jadi dosen aku emang namanya Pak Dosen Sandi, dia dosen, wah dia gaul banget gitu loh yang kayak, Pak halo gitu, dia Suruh bikin jajan sini. harus ya, undang deh nanti kawan-kawan di sini seru banget Pak Sandi. Tapi dia udah bukan Gen Z sih. Tapi jadi dosen aku tuh juga salah satu yang menemani proses aku dari piyik, Oh, dari jadi maba, yang ngebantu lah ya. yang ngebantu aku Oke. sampai sekarang. Sosok mentor gitu ya? Iya, semuanya tuh dibantu oleh banyak lah dibantu sama beliau gitu. Terus sampai akhirnya pas aku lulus, kayak kan aku tadinya sambil kerja kan, Iya. jadi nge-MC juga, kantoran juga gitu. Terus dia kayak, lu daripada job-job lu sayang nggak diambil, lu oper aja ke anak-anak lu, ke adik tingkat lu. Iya. Karena kan kalau di Duta, mostly di Duta Fakultas itu karena organisasi pageant ya, jadinya lulusan situ, keluaran dari situ akan kebanyakan kerjanya sebagai MC juga Iya. gitu kan. Nah tadinya aku tuh juga ikut MC manajemen lain. Oke. Terus kalau FYI tuh kalau di dunia entertain kayak jadi talent TVC, jadi MC, model gitu-gitu tuh ada grup besar biasanya. Manajemen-manajemen. Tapi sifatnya tuh mereka cuma oper kerjaan doang kayak ada job ini tanggal segini dicari kriterianya seperti apa. Iya, yang bisa-bisa. Iya, Oke, yang aku bisa-bisa paham. aja gitu. Jadi kita tinggal lempar portofolio dilempar ke klien, deal atau enggaknya nanti dikabarin gitu. Cuma biasanya yang dari manajemen kayak gitu tuh potongannya udah gede banget. Jadi Iya. kayak pernah dengar gak sih Pasti sih. talent yang cuma jalan kaki doang tuh kalau di sinetron? Itu sebenarnya budgetnya gede banget, tapi Oke. turun ke talentnya langsungnya syuting, mereka tuh bisa syuting tuh sebenarnya sebentar, tapi nungguin syutingnya itu iya. standby di lokasinya Iya benar. sampai shoot itu yang lama gitu, dan itu dibayarnya cuma kayak nggak nyampe 100.000 gitu Wah. untuk seharian. Tapi sebenarnya budgetnya lebih dari itu, dan itu dari potong-potong gitu kan. Akhirnya ya udahlah aku mendirikan MC Academy and Management ini memang. Jadi aku nggak cuma ngurusin mereka as my talent, tapi aku juga memberikan kelas. Jadi Jadi itu kayak dari problem yang kamu mengembangkan lihat potensi jadi mereka. solusi. iya gitu. Akhirnya yang duta kalau di UNJ itu setiap fakultas itu ada dutanya Oke. gitu. Jadi itu diseleksi untuk bisa ikut kelas di Jakarta Superb ini. Terus abis itu setelah mereka ikut kelas, itu kita pantau perjalanan mereka semuanya untuk cari rate card-nya masing-masing dan jam terbangnya masing-masing sampai jago gitu. Sampai dipandu rate card juga ya? Iya. Dan nggak dieksploitasi Keren sih. juga Portofolionya juga kita bantu Keren sih. gitu. kan? Kakak bisa ikut nggak kelas? Bisa, nanti aku akan buka untuk umum. Stay tune on my Stay tune aja Instagram. di Instagram Hapsa. Gitu. Oke, karena di sini kan ada buku ya. Aha. Ini pertanyaan lagi buat Iya. sama di sini. Gue mau nanya dong, buku apa sih yang paling lo suka dan kenapa itu bisa ngubah cara pandang lo? FYI, tapi aku tuh baru baca buku self development itu kayak setahunan ini. Oke, wah Oke. keren keren. Karena sebelumnya aku tuh merasa buku itu entertain Oke, buat aku. oke. Jadi aku tuh nggak pernah tertarik baca buku yang berat-berat gitu loh. Jadi kayak cuma baca yang novel, cerita-cerita cinta-cintaan gitu. Sampai kemarin aku itu nemu
Tuesdays with Morrie, tau nggak? Oke, pernah dengar. Iya, itu Oke. tapi wajib baca sih. Oke. Karena Pasti, kayak pasti. menurut aku udah baca beberapa judul sekarang buku-buku self development, tapi menurut aku Tuesdays with Morrie itu dari filmnya juga. Iya. Aku belum nonton filmnya sih, tapi aku baca bukunya itu salah satu buku tentang self development yang paling ringan, yang kamu rasanya lagi nggak dikasih petuah, lagi nggak dikasih pelajaran hidup. Jadi kayak fun gitu bawahnya. Bacanya kayak lagi baca novel aja gitu, kayak tenang aja gitu. Oke. Dan di situ tuh kayak diajarin buat lebih accept yourself, terus Oke, jadi kayak berdamai dengan diri sendiri. iya Oke. gitu. Menarik Terus sih, kayak terus. coba deh percaya dengan keunikan diri lo gitu. Coba untuk trust the process, percaya sama apa yang lo mau gitu. Karena setiap orang tuh selalu pengen hasil. Iya. Tapi mereka lupa akan prosesnya. Ada Rekomen prosesnya banget sih bukunya. gitu. Terus kayak aku nggak tahu sih sebenarnya generasi kita tuh lebih nyaman di zona nyaman, maksudnya kayak Banget. gitu ya? Masih banyak teman-teman kita yang masih pengen tuh kayak, ya udahlah ngapain gue berkembang, udah nyaman kayak gini. Tapi Gitu ya. kayaknya itu juga gara-gara rasa takut nggak sih? Iya sih. Rasa takut. Pasti semua orang mau berkembang. Iya. Takut gitu. Iya, itunya sih sebenarnya kayak itu yang diajarin sama Morrie gitu loh, kayak sebenarnya lo bisa ya mengulik diri lo aja dan percaya sama keunikan yang lo punya gitu. Gitu. Itu seru banget, harus baca. Oke. Wajib dibaca. Wajib. Oke. Jika kakak bisa memberi satu nasihat untuk Gen Z, Iya. apa nasihat yang bakal kakak beri? Nasihat. Ya, buat Gen Z Buat termasuk mereka yang mau mereka juga self masih development, Gen Z Sebenarnya- juga. kru-kru kita. You guys listen to me. Tadi sebenarnya udah kita udah ngobrolin dikit, tapi kayak yang paling penting ya guys, aku juga nggak taat banget agama, tapi satu yang selalu aku percaya adalah rencana Tuhan itu paling baik. Kadang kenapa ketawa tuh dia? Ada apa dengan dia dan Tuhan? Batuk Oh, gitu. batuk ya. Oh gitu. Ya, nasihatnya adalah selalu percaya bahwa rencana Tuhan itu yang paling terbaik. Kadang kita tuh ngerasa di saat kita nggak dikasih sesuatu yang kita mau, itu kita gagal. Padahal sebenarnya menurut aku mungkin Tuhan memang sedang menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk gitu loh. Kayak contohnya apa yang terjadi sama aku waktu SMA, aku ngerasa itu, wah Tuhan tuh nggak sayang sama gue ya, kenapa hidup gue dibikin kayak gini banget gitu. Tapi setelah aku berjuang terus, berproses terus sampai sekarang, aku paham, oh jadi waktu itu emang Tuhan tuh pengen gue belajar dari situ. Pengen gue tuh bisa lebih memaknai hidup gue, bisa lebih menghargai hidup gue, dan percaya sama diri gue sendiri, sama kemampuan yang gue punya gitu. Sampai akhirnya bisa ada di titik ini. Jadi always trust the process, do your best, and let God do the rest. Oke. Paham. Oke, last question karena kita udah berbicara banyak tentang self development dan sebagainya. Sekarang kita mau tahu dong soal Z-Talk Indonesia. Pandangan lo mengenai Z-Talk tuh kayak gimana sih? Apa yang kira-kira bisa kita kasih dampak buat anak-anak Gen Z lainnya di luar sana? Penting banget. Justru podcast-podcast kayak gini yang kadang tuh kita males dengerin, tapi sebenarnya it's the easiest way to learn gitu loh. Kadang kan ada orang yang males baca buku ya. Tapi sebenarnya podcast-podcast kayak gini kayak lo cuma tinggal dengerin aja dan lo bisa nambah sesuatu untuk modal hidup lo gitu. At least untuk meyakinkan diri lo untuk keluar dari zona nyaman, untuk mengalahkan rasa takut lo gitu. Ini bisa jadi some kind of support system juga kan sebenarnya. Jadi kayak jadi teman lah ya. Iya, gitu. BTW, podcast itu bakal di Spotify, jadi bisa dengerin pas lagi ngapain aja. Pas sambil multitasking bisa gitu. Sambil kerja bisa, sambil nongkrong bisa, sambil pacaran juga bisa. Iya. Kalau punya pacar. Tapi kalau nggak punya jangan sama pacar orang. Iya, itu nggak baik. Paham. Ini editnya nanti dari awal sampai akhir JJ ya. Mana editor kita? Jadi ya. Semangat. Jadi ya. Closing. Apa? Kan bagus tuh gue. Oh iya, saya lupa. Sorry. Oke, itu dulu. Thank you teman-teman Gen Z yang udah nonton Z-Talk Indonesia di awal hingga akhir.
khususnya episode Hafsa yang sangat inspiratif ini. Terus stay tune di Zitalk Indonesia untuk menginspirasi perjalanan kalian. Karena Zitalk bukan hanya sekedar podcast, tapi juga bisa menjadi teman self-development teman-teman Gen Z semuanya. Stay with us for a meaningful journey. #TheZJourney. Bye!